tempatnya nenek itu disebut Ratu kalau nggak salah ya. Tempat Penasaran itu set evakuasi gue pengen situ. mayat masalahnya situ bang. Serius lu? Nggak lama gue ngambil kayu bakar tuh. Lu kan bertiga nih. Oh sendiri gua. Gimana? Nangis bang, nangis. Boy, ada orang lagi di sini? Nggak ada, gua cuma sama si Miki doang. Gua bilang. Mungkin dari salak yang pertama tuh ngedaki pertama, kedua, ketiga, keempat ini yang terakhir nih. Harus siap perbekalan misalnya. Halo Sobat Curhat semuanya, jumpa lagi di Hapap Channel yang membahas curhatan misteri dengan gua Endoy dan ini yang punya channel. Gua Hapap. Gua Miki dan ini ada teman Gue kita. Cok. Siapa namanya? Nama asli gue Rifki Teguh Prasetya. Oke, cakep. Cok, gini Cok. Jadi gua kan punya sepupu nih, namanya si Aleo ya kan, lagi di, lu tau lah dia lagi di luar kan, nanti dia mau balik, ceritanya gua mau ke Salak nih sama dia nih ya kan. Dan gue udah dengar dia waktu itu ke Salak naik sama lu nih, katanya dia ngalamin hal yang aneh di situ ya kan. Makanya gue pengen tahu nih, ngundang lu di channel ini biar lu cerita pengalaman lu di Salak kayak gimana, dari awal lu mau berangkat kayak gimana, terus lu berapa orang gitu kan. Gue Sampai pengen cerita tahu kejadian gimana ceritanya. Kayaknya seru banget tuh. Soalnya gini bang, Akan gue kupas. soalnya gini itu. bang, maksudnya heran aja gitu. Dari semua gunung kenapa Salak gitu, dan mitosnya itu kan orang-orang kayak para pendaki bilang gitu ya, udah berpengalaman gitu kan. Gua paling mau dah ke dihindari semua, lah paling enggak ya, ya. gua mau gitu ke semua gunung, tapi cuman satu aja gitu, Salak gitu. Pantangannya Ada apa itu. dan ini Abang Ucok ini tuh Berani gitu. berani gitu, dan bahkan udah berapa kali ke Iya. sana? 4 kali. Iya, kali, saudara gua kan udah hampir 30 kali Sep dia kesana Gitu, Sep, dan Bang, selalu iya. ngajak si Ucok ini buat nemenin gitu. Dan ya termasuk berani lah dia kesalak. Iya. Gua aja malu belum pernah kesalak kan Sep. Makanya. Ya kan. Istilahnya kita Gue yang heran naik Yang aja. keberapa Cok itu dapat cerita yang menurut lu paling serem? Yang ketiga Yang ketiga. Kapan itu lu naik? itu pas 2019. Ceritain dong sekarang. Bang, gua ngerokok lu biar relax, enggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa, apa-apa. Sep, gua ngerokok biar relax ya. Kapan Cok itu lu berangkat? Waktu itu gua hari Jumat balik dari Tanjung Priuk. Itu pun dadakan gue diajak sama APB. Itu tahun berapa tuh kira-kira Sep? 2019. Berapa tahun tuh Sep? Sudah 3 tahun dan 2 3 atau 3 tahun tahun lalu ya. ya. lama juga Iya, ya. lumayan. Sebelum pandemi kali ya? Heeh. Terus gimana tuh? Itu persiapan itu kita tuh serba dadakan bang. Oh, dadakan lu berangkat. ya? Dadakan Naik apa ke sana Cok? naik motor. Malamnya itu gue langsung berangkat. Oh, Dan berangkat itu gue nginep dulu di tempat Mamang Warkop lah istilahnya. Oh, iya. Naik via mana itu Cok? Via Gunung Bunder. Nah, Nah. berapa orang tuh lu? Kayak gitu, Cok? Bertiga. Tapi perbekalan semua aman tuh. Aman. Hujan nggak tuh cuaca waktu itu? Bagus nggak? Hujan. Hujan. Dulu dari rumah jam berapa tuh? Dari rumah jam 11 malam. Gila lu, jam 11 tuh. Berangkat jam 11 ke Salak. Gokil. Jangan Ke Salak kan lu men. Gila. untuk pagi aja kita Trek. masih aduh. Trek pagi tapi Lu gua kesono naik apa tuh Cok? naik motor, Naik Citayam, rumah Citayam Mas. Iya. Rumah Citayam tuh. iya, naik motor. naik motor. Dua Tapi motor. pas malam itu rada-rada iseng dikit lewat Bilabong lah. Ngeri begal. Dua motor tuh ya. Dua motor. Lu jalan tuh, lu situ sampailah lu di pos apa set namanya set? Reservasi ya? Ya, reservasi. Oke, lu Pos, mulai masuk Si Maxi. Si Maxi. Ya kan? Lu mulai masuk warkop jam Jam kira-kira 2:30-an lah. 2:30 lu sampai. Istirahat dulu, habis itu sarapan. Oh, lu berarti nginep di warkop dulu. Warkop dulu. Naik, Iya, baru ada. naik pagi-pagi. Iya, Mek. Iya, Oke. pagi-pagi. Terus Pagi-pagi langsung daftar kira-kira jam 7. Gue daftar si Maxi, langsung berangkat. Kena hujan tuh. Terus lu naik tuh Iya, naik. Jam tujuan. jam 7 jalan. Habis itu kena hujan tuh. Hujan. Tapi udah nyampe pos 1 belum tuh? Udah nyampe pos 2. Oh, pos 2 dari base camp ke pos 1 aman. Kira-kira pas mau masuk Kali Gede. Oh, Kali Gede tuh. Hujan. Akhirnya masang Presit. Presit. Cakep, terus gimana tuh? akhirnya nunggu hujan reda. Habis itu kelar hujannya, gue disuruh jalan lagi, lewatin kawah. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngomongnya pelan-pelan aja, saya kan. santai. Soalnya
Gini sobat curhat, bukannya kita lucu atau apa ya. Jadi kayak dia tuh pengen mengeluarkan curhatannya tapi agak bingung seperti apa, makanya kita akan menuntun gitu sampai di sini seperti apa ngobrol santai iya. Iya, Kita mengajak yang narasumber itu untuk biar bercurhat relax juga. gitu. Terus gimana tuh lu dari tadi dari hujannya di pos 2 ya? Di Kawah Gede. Kawah Gede. Kawah Gede. Kali Gede. Kali Gede. Terus hujan tuh lu tetap maksain jalan. Nunggu reda, habis itu jalan ke arah Kawah Ratu. Kawah Ratu nyantai dulu, mandi. Habis itu nyampe tuh di kira-kira mau deket Simpang Bajuri. Simpang Bajuri. Oh, Simpang Bajuri terkenal banget tuh. Angkernya Dia kuat set sih gua. tuh. Dia Mik kalau gue dengar cerita Gunung Salak pas Simpang Bajuri tuh gue familiar banget gitu dengarnya gitu ya kan. Tapi Pernah- selama Tempat lu nggak- penasaran evakuasi itu set gue pengen situ Penasaran. mayat masalahnya situ Oh, bang. Serius lu? Kayak korban Sukhoi gitu ya kalau nggak salah. Sukhoi. Sukhoi di situ. Evakuasi Sukhoi yang Sukhoi di Sukhoi yang situ. kemarin. Helipad. Kemarin di situ ternyata. Nah itu lu mulai waktu ngelewatin Kawah Ratu tuh sebenarnya udah ada mulai yang lu ngerasain. Udah mulai ada mistiknya mah. Gimana yang lu rasain kayak gimana? Kayak jalan misalnya diliatin gitu. Kayak ada yang liatin. Dan kononnya ada pernah temen gua diingetin sama nenek-nenek. Apa tuh? Itu nenek. Oh enggak, gue pernah denger. Iya sorry gue potong ya. Sepupu gue juga pernah gue cerita kemarin kan gue telepon tuh dia kan, emang katanya nenek itu disebut ratu kalau nggak salah ya, ratu, Iya. ratu kawah itu ya. Ratu Kawah Iya, itu. iya terusin. Iya. Habis itu udah ngelewatin kawah, gelar tenda. Udah selesai gelar tenda, ngambil air dulu buat persiapan malam. Gak lama gua ngambil kayu bakar tuh. Gak lama ngambil kayu bakar. Gua tuh nebas yang kering-keringnya dulu. Oh, yang kering-kering itu misalnya kayak ranting-ranting yang kayak jatuh-jatuh di sini ya, udah mati, pohon mati gitu ya. Iya. Itu buat Buat nanti malam. Oh, Rencananya itu- mau masang api unggun, Bang. oh, di mana? Di area camping saya. Oh, terus gini, lu nebang ranting-ranting itu sendiri apa? Lu kan Sendiri. bertiga nih. Oh, sendiri. Gokil sendiri. Salah tuh. Itu kira-kira jauh gak? Nih kan misalkan lu nge-camp nih kan, di kayak tenda kayak gini Kira-kira kan. 400 meter lah. Lu tuh siapa tuh yang nyuruh lu buat ngambil kayu-kayu bakar kayak gitu? Sahabat saya namanya. Ya terus lu disuruh dia tuh, lu berani dong jatuhnya. Kalau gua jadi lu tuh gua nggak berani, mikir-mikir 1000 kali gua kalau di Gunung Salak itu. Masalahnya malam dan Enggak, sendiri. Kagak itu malam. posisi sore, Bang. Sore. Sore. masih. Oh. Masih sore. Lu di Sore iya, aja iya, itu iya, udah ada firasat kurang enak. Lu diperbekalin apa tuh sama sepupu gue? HT yang alat kayak telepon Ah, itu kan. iya, iya. Terus kalau misalnya lu dipesenin apa gitu sama sepupu gue itu? Kalau misalkan ada apa-apa, langsung aja kontak ke bawah, Oh, ke bawah. Jadi lu Iya, naik ke atas jadi- tuh. Ngambil kayunya ke atas. ke atas. Gokil. Dan Ah, gua helipad. ngambil nebang pohonan yang masih basah tuh. Yang masih basah kan berarti pohon yang masih hidup ya? Masih Stok hidup. ya? Terus? Jadi gini, Bang. Gak lama kan malam tuh. Malam temen gua kebelet boker. Enggak, gua maksudnya sorry Sep, Cok, gua potong dulu. Maksudnya lu nebang pohon itu kan pertama lu ngambil ranting-rantingnya dulu kan, yang Iya. kering. Udah gue siapin. Nah, pas itu lu mungkin lu ngeliat kayak ada pohon. Iya. Masih kurang nih rantingnya Masih kan. kurang, Terus masih lu kurang. nebang pohon apa gimana tuh? Nebang pohon lagi, Bang. Yang masih Yang masih hidup. Lu berani. Berani. gokil. Ya, Terus? lanjutin. Tapi lu sempat parno. Kalau gua jadi lu sih parno itu kalau nebang pohon. Ngeri-ngeri sedap dikit lah. Gokil. Paling enggak Iya, ujungnya. lu lah. nebang juga terus itu. tuh. Mungkin Selon juga ya, itu selon ya. Selon lah, belum daripada tahu, belum malamnya tahu. kedinginan, Bang. Betul, selon bodo amat ya, istilahnya bodo amat lah, pohon ketebang ayam, penting gue dapat kayu banyak nih, gue bawa balik ya kan ke anak-anak gitu ya kan. Untuk menghindari binatang buas Oh, juga. Soalnya di situ juga jalur jalur apa banyak binatang buas ya. macan kumbang, Bang. Oh iya sih emang mitosnya bukan mitos sih, cerita-ceritanya gue emang sering denger kayak gitu, makanya gue juga belum berani ke sana. Soalnya kan Salak juga bisa dibilang katanya ya beda ya, kayak gede kayak gitu kan. Hutannya juga udah hutan terbuka gitu. Dengan Salak itu kan lembabnya itu kan masih sangat lembab gitu. Jadi ya seperti itu ya nggak ini sih, nggak heran, masih banyak juga gitu. Cuman mungkin bisa misi-misi kalau misalnya Iya. motong-motong itu kali ya. Maksudnya Lupanya saya
tidak permisi bang. Oh, lu main bacok Gawat. kayak udah Main langsung. bacok aja. Terus gimana tuh abis itu? Habis itu nggak lama kan malam tuh. Malam temen gue kebelet boker bang, yang Alew itu. Nggak lama itu dia dengar suara nangisan anak kecil bang. Anak kecil. Jadinya dia nggak kebelet gokil malam-malam nahan, gitu masa ada nahan anak boker kecil. bang. Masa sih malam-malam gitu Anak kecil noni Belanda Oh, ini Belanda. Teriak-teriak apa enggak gimana? nangis bang, nangis. Nangis. Tapi suaranya beranak kecil tuh. Anak kecil. Nggak masuk akal sih ya kalau di hutan ada suara anak kecil. Iya, siapa Itu juga mungkin bang? dari mana bang? Enggak, Kira-kira siapa ya? juga yang mau bawa keluarga sama anak-anaknya ke Bener-bener. Terus gimana tuh? Lu udah parno pasti lu kan? Udah parno. Hmm. Ada 1 jam bang. 1 jam tuh. 1 jam. di situ. Posisi lu dalam tenda apa di luar nih? Bukan Dalam tahu nih. tenda. Dalam tenda. Saya dibangunin sama teman saya yang kebelet boker itu. Saya sebenarnya dengar pura-pura tidur aja saya. Iya. Saking lu parnonya ya. Saking saya parnonya. Takut ya kan? Iya kan? Terus akhirnya gimana tuh? Gua sih kalau jadi lu emang pasti Akhirnya, gua di dalam akhirnya tenda. nunggu dulu sampai berhenti tuh bang. Ada kira-kira 1 jam. Jam berapa tuh kira-kira kejadiannya? Kira-kira abis Isya lah. Habis Isya. Habis Isya tuh kira-kira jam setengah 8 siapa? Setengah Jam- 8, jam 8-an 8-an ya. lah. Jam 8. Terus lu nunggu selama sejam, jam 9 Iya. dah ya tuh ya, jam 9 ya. Jam Sampai jam 9. 9 kan. Kalau nunggu itu kan lu di teror gitunya tangisan anak kecil gitu sejaman ya. Sejaman. Berarti kan jam 9 lah, Iya. taruhlah ya, jam 9. Jam- Terus gimana iya. tuh abis jam 9? Jam 9 udah ngilang ke arah belakang tuh. Belakang tenda gua. Menjauh aja ya. Menjauh, lama-lama menjauh tuh. Hmm. Abis itu gua keluar untuk ngopi. Rencana kan mau boker. Temen gua udah keburu Kebelet, parno. Iyalah. Akhirnya diputusin besok pagi bokernya. Ditahan tuh. Ditahan. Gokil. Saking parah sih. Tapi emang ada aja kayak Ngopi gitu dulu bang. ya, Bang, Maksudnya ngopi, tadinya ngopi, tadinya pengen boker kayak gitu dengan adanya hal-hal yang Jadi terjadi. nggak jadi ya. Bisa dibilang suges, bisa dibilang kenyataan ya nggak tahu itu kepercayaan Iya sih. masing-masing ya. Iya Tapi sih, emang. itu terjadi semua itu. Ya gue gitu. juga mungkin kalau di posisi kayak gitu gue juga wah Ya, keder daripada juga gue kita. ketemu kayak gitu ya kan, ketemu yang parah nih gue kayak gitu gue mending wah gue tahan aja udah bodo amat ya kan, daripada Bener. istilahnya gue pikirannya kan takut gitu ya kan, udah suges udah takut duluan saya kayak gitu. Bener. Terus gimana tuh Cok, lu nahan boker tuh? Nahan Temen lu? boker. Heeh. Habis itu kan Heeh. keluar tuh temen gua Heeh. berdua. Hmm. Gua juga ikut keluar. Jam berapa tuh? Jam setengah 10 lah. 10 ya. Terus Setengah 10 gua nyalain nesting. pasti lu lapar lah kita mau masak-masak Lapar, kayak gua ciri mau khas makan anak mie gunung lah ya. dulu. Iya. Makan mie, nugget, Heeh. ngopi. Gak lama suara naga bang. Hah? Suara naga. Suara naga, bener. Serius Kayak gini. naga lu. Gimana? Kayak gitu. Gimana ulangin gimana? Udah santai-santai Chef. Dia lagi cerita nih dia nih. Lagi seru nih. Klimaksnya hampir dapat nih suara naga. Mungkin ya anggapan dia tuh mungkin binatang yang lain, mungkin menurut versi dia naga kayak gitu Chef. Teman-teman gue udah mulai panik. Gue ngelihat kayak ada yang nyorotin malam-malam. Kayak kita ada yang ngeliatin aja gitu Iya, ya. Udah berasa lah. gue udah masang senter tuh bang. Headlamp. Headlamp. Tapi bang, sebelum lanjut, saya tadi ngakak ya ketawa. Namanya kita curhatan misteri itu kan nggak hanya misteri yang iyalah, dikisahin tentang hantu-hantu doang gitu. Pasti ada aja cerita-cerita Iya, yang Chef. lucu-lucunya Ya, gitu kan. harus sobat-sobat di Gak rumah. terlalu tegang gitu Iya, kan. biar sobat-sobat di rumah kita juga nggak terlalu ya kan, nggak terlalu parno gitu kan, biar ada tahu-tahu dikit ya kan. Ya. Lanjut, Bang, ke depan. Gokil emang ada nih, makanya gue mau ngadirin dia nih Chef ya kan. Keren, Bang, gokil. beneran, Bang. Terus gimana tuh? Lu tuh keluar tuh kan, lu istilahnya masak-masak nebel nesting kayak gini kan, masak mie tuh. Masak mie. Ah. Habis itu main remi gua. Sorry, itu posisinya hujan gak sih waktu itu di sana? Udah cerah, cerah. terang bulan. Oh, terang bulan tuh langsung tuh. Gokil. Terus main remi lu? Main remi gua sampai jam 2-an. jam 2. Istirahat habis Tapi itu. selama main remi itu lu nggak ada yang ngeliatin gak sih di situ? Kayak ada yang nyorotin. Rutin. Masih tetap ya, tapi ada yang ngintai masih tapi ada nih. udah nggak ada suara lagi. Cuma ada yang ngintai doang. Terus gimana tuh? Berapa jam tuh sampai main remi gitu? Sampai jam 2 malam. Udah malam ya. Terus Di situ gue istirahat sampai pagi tuh. Pagi temen gue boker. oh, Dia- temen lu jadi boker pagi tuh. Pagi. Oke, lihat terus. Habis itu dia selusurin ke belakang, suaranya hilang di mana. Pas di belakang tenda, kira-kira 100 meter lah. Dia nemuin gua, Bang. Gua ngapain? Gua. Gua. Gua Gua kira gua lu tapi gua. Gua peninggalan Belanda buat ngumpet
dari serangan Jepang. Oh, gitu. Bener berbentuk gua gitu. Gua Atau bang, itu gua kira-kira muat berapa orang gitu bang? kira-kira tuh buat nyimpen senjata Gokil, dulu gokil. zaman Gua- dulunya. Sorry nih Kurang sobat, paham nih. juga Gua gua. sempet cengok juga nih denger nemuin gua kayak gitu, gokil. Dikira teh gua gitu. Iya, gua. maksudnya Gua. gua gitu kan, Gua. tempat persembunyian. Gokil, gua sempet tercengang juga nih. Iya, terus Bang Cok. Terus Dia telusurin masuk, dia otomatis nggak berani masuk lah. Ah, Takutnya nggak bisa keluar atau jebakan. iya. Dia pas rada jongkok deket semak-semak nemuin peluru bang. Oh, peluru maksudnya peluru kayak senapan atau apa? Pes? Peluru senapan Misalnya segede mana sih itu kalau senapan segede gini ya, Mik ya? segini lah, ya? segini Oh, segini. Oke. Iya. Satu tuh nemunya. Peninggalan Belanda bang, Oh. satu. Oh. Peluru. Terus pelurunya diapain tuh? Cok. Di airnya dibawa, Dibawa ke tenda nih di balik. bawah tenda, Nah, terus diteliti dulu enggak dilihat. ada isinya atau enggak. Oh, emang Masih ngerti aktif apa gimana ya enggak kan? gitu. Iya. Iya. Di situ packing Packing jam berapa tuh packing tuh? jam 12-an, 12 malam. 12 siang bang. Oh, Langsung sorry sabar. Tadi udah tegang nih. Dan tadi udah pagi. Gue yang parah siang gini cerita kayak gini ya kan. Gila, ini gue jadi kan nih besok kayak Makanya. salah bisa ketegas kan nih ya kan. Terus gimana tuh? packing udah selesai makan, habis itu turun nyampe tuh di pos tempat biasa buat makan Itu kira-kira di pos- kayak warkop gitulah. Oh, Di iya. Mamang. Itu di daerah mana? Misalnya di pos berapa? Lu perkiraan? Kagak di parkiran itu. Itu udah pulang lagi apa gimana lu? Udah pulang, udah nyampe bawah. Nah, sorry. Maksudnya gue potong lu nih. Maksudnya kan lu nemu peluru tuh di teman lu itu kan dibawakan ke tenda. Itu posisi tenda lu udah di puncak apa di mana? Di Simpang Bajuri, Bang. Oh, jadi ngekemnya sampai di Oh. Simpang Bajuri doang. Iya. Oh, baru nalar Air gua. terakhir. Maksudnya iya dia di situ Sep. Hmm. Air terakhir ya. Terus abis itu kan lu pulang tuh packing. Packing, turun makan di warkop Mamang. Mamang itu ya ibaratnya warkop base camp lah udah Base sampai camp base lah, lagi ibarat kan. base camp. Lu udah nyantai lagi ya. Iya. Lu ngobrol-ngobrol kali di situ. Ngobrol-ngobrol di situ, Nanya. nanya-nanya sama sesepuh situ. Iya, sesepuh. Ada yang bisa ngebaca kayak semacam indigo lah. Menerawang ya istilahnya. Menerawang lah nih. Yang lebih istilahnya. pinter yang Enggak lebih saya pinter. lebih pintar. menurut dia gini mungkin versi sorry Orang ya, indigo lah. ya versi istilah katanya. si Ucok ini mungkin kan dia nemu barang sama teman-temannya dari atas ya kan, dari atas ya mungkin dia rada parno Ya. kali ya kan, dia rada parno, dia mampirlah ke bawah di base camp, dia mungkin masih ragu nih barangnya gue mau bawa pulang apa gue mau balikin Nah. ke taruh situ nih, makanya dia nanya, mungkin lo nanya ya. Oh, lu cerita lu itu pelurunya lu bawa atau lu ambil Pelurunya Cerita apa gue bawa cerita nggak sama yang sama Lo punya- orang indigonya gue oh cerita. cerita terus Pas ditelusurin sama yang orang indigonya itu, pas ditanya pelurunya itu ada isinya bang. Isinya gimana maksudnya? Ternyata aktif ada isinya isi yang semalam itu nangisin gua bang. Gokil. Berarti bener Berarti banget bisa itu dibilang bekas itu zaman maksudnya dulu. bukan peluru biasa gitu Bukan peluru Sorry biasa. gue potong Mik. Gue sih kalau jadi dia gitu ya, gue nggak berani tuh bawa pulang-pulang kayak gitu sih. Nggak berani, gue nggak mau ambil resiko gue. Iya, Mending gue nemu ya udah gue taruh situ lagi aja. Iya. Kalau gue pribadi ya, mungkin Bener. lu bertiga Mungkin- selon lah ya mungkin kan. lebih ke Lebih- penasaran penasaran Lebih ya, jiwa ya. penasaran, Mungkin mikirnya lebih juga nggak bakal kuatnya seluas sama itu. temen gua itu. Jiwa penasarannya lebih Penasaran. kuat bang. Oh. Terus orang indigo itu cerita dilihat ada sesuatu di Ada di sesuatu. peluru itu ya. Terus Ada respon lu pesan gimana? dari anak kecil itu. Maksudnya sorry maksudnya pesan itu mungkin apa sih si orang-orang yang Ngasih tahu, paranormal lah, ibarat ngasih tahu lah. lah ya kan. Apa tuh? Ngasih tahu tuh bangku meja saya dipatahin sama bocah kentung satu itu. Waduh, nah ini nih Maksudnya itu aneh gua Enggak, maksudnya Nggak, sorry. gimana, Maksudnya gimana? meja. ibarat tuh meja kayak ranting pohon yang masih hidup. Oh, Gua patahin. pohon yang bang. pohon yang kemarin Anak yang kecil. yang nebak Iya. enggak. oh jadi iya. gua ngerti Anjing. Pohon yang masih hidup bang. Merinding Merinding gua gua, langsung. merinding anjing. Iya gue bang. Merinding. mungkin itu ya Iya, Bahan iya, untuk iya, gua.
Enggak, maksud dia yang gara-gara lu nebang yang pohon masih hidup itu. Iya. Makanya tadi si anak kecil itu kentung bilang, itu. si anak kecil ngasih bilang kan mejanya, maksudnya ibarat ya pohonnya gitu loh, tempat Pohonnya. tinggalnya. Oh. Meja saya dipatahin sama si kentung itu, maksudnya saya. Lu dipanggil kentung ya Iya, sama itu orang. makasih. Nah, terus ngomongnya apa lagi? Kata-katanya apa lagi? Minta dibalikin gak tuh? Minta Dibalikin ranting yang lu tebang itu atau gimana? Nggak, mungkin udah Kagak. dibakar Duy. gue minta maaf intinya di situ. Ah. Lewat secara nggak langsung lewat Nggak, tapi perantara lu udah sadar orang belum? indigo. Udah sadar Gue belum? baru Nggak, baru sadar. Bentar. Ketika dia ngomong itu kursi dipatahin atau ditebang, tapi lu langsung kepikiran nggak? Oh ternyata dia nih marah gara-gara lu pas gua nebang pohon. Gue baru sadar pas kepikirannya itu pas gue indigo itu ngasih tahu, baru sadar. Lu dibilangin. Dibilangin. Lu ngapain aja? Ngapain gitu ya? aja? Terus lu jawab. Gue jawab. Gue begini. Iya, gue jawab bilang gitu. gue motong ranting. Ranting, Nah. ranting yang masih hidup bang. Nah, terus kata Iya. si apa namanya kuncen itu, Gue akhirnya gue minta maaf ya, dimaafin habis itu. caranya gimana lu ngomong minta maaf? Enggak, sorry nih Sep. Maksudnya Sep, sorry ya sobat curhat semuanya, buat mungkin pelajaran juga buat kita semua kali ya. Untuk Maksudnya tidak kalau gegabah lah. di alam gitu kita nggak boleh gegabah, main asal apa, ngomong sembarangan, tebang-tebang pohon sembarang. Mungkin kayak gitu pesan-pesannya sih Sep ya. Iya, benar. Pesan-pesan buat memotong cinta Bang Ucok ini gitu. Iya, Sorry benar. gue potong. Maksudnya kita di sini ngasih pesan Iya, juga. karena ya kan? gini loh, percaya nggak percaya. Setiap gunung mempunyai karakteristik Iya. tersendiri ya. Iya benar itu. Jadi percaya nggak percaya, suka dan nggak suka, ya bahwa dunia seperti itu tuh ada. Ada ya? Mau dimanapun juga pasti Nyata. ada. Apalagi di hutan itu udah pasti Nah, tempat mereka ya. Gitu. Tempat Makanya mereka ya tinggal. sebisanya kita mau dimanapun kita berada, bahkan begitu kita datang pun ya minimal mau ucapkan salam. Bisanya gitu. kita tamu di situ. Iya, bertamu, meskipun Sep, nggak ya. ada Paling orangnya nggak juga. ada Respect etika. lah sama mereka. Iya, seperti itu. Bahasa Sobat basi Curhat. lah istilahnya. Basa-basi ya, permisi lah gitu ya. Terus saya masih penasaran nih yang tadi, maksudnya kayak Iya. ketika dibilang begitu Bang Ucok ini, apa responnya Bang Ucok gitu? Maksudnya minta maaf seperti apa atau disampaikannya seperti apa gitu kelanjutannya? Minta maafnya lewat perantara orang indigo itu. Terus? Saya minta maaf karena keteledoran saya membuat bangku Anda itu patah tanpa sepengetahuan saya. Kalau yang Karena lu lihat, saya nggak tidak sengaja, bisa ya. Karena yang lu melihat. lihat itu pohon Intinya biasa. saya ceroboh Heeh. karena nggak minta izin Ya, dulu. betul. Karena yang lu lihat itu cuma pohon Ngopi biasa. lu, Pohon Bang Ucok. biasa. Ngopi lu Bang Ucok berarti. Ngopi lu, Bang Ucok, ngopi dulu. Bener. Ya emang awalnya agak slow ya, tapi ternyata ada Serem-serem Adrenalin nih. serem ya bener ya. Serem-serem dikit. Terus Nggak abis itu serem-serem gimana dikit sih, lagi banyak tuh, Cok? itu sih. Gimana lagi tuh Cok ceritanya tuh Cok? Gue masih kepo banget nih sumpah nih gue. Akhirnya peluru itu disimpan sama kakak temen gua. Oh, disimpan sama dikasih ke kakaknya gitu ya. Sampai Kenapa sekarang tuh dikasih ke kakaknya? Oh, di bawah Kenapa ya? emang? untuk buat kenang-kenangan lah. Oh. nggak, terus pas tadi nyampe kuncen, terus akhirnya pas setelah udah minta maaf atau yang lu bilang lu ngomong oke saya minta maaf udah ngituin kayu, setelah itu udah ada gangguan lain apa udah cuma itu aja? Ada gangguan lain tapi dengan cerita yang berbeda lagi, Bang. Oh gimana? Ya istilahnya lu udah di situ, habis itu kan lu pulang tuh pasti kan. Nah, Biasanya itu pulang mungkin lu di rumah digangguin lagi atau gimana tuh, Cok? kayak ke bawah halu gitu lah, Bang. Kayak masih diikutin loh. Kayak badan Ya. itu berat banget. ya Orang ketempelan. Kayak ketempelan, istilah ya. ketempelan. Terus lu masih Akhir- penasaran gak tuh? Lu mau cek lagi atau gimana tuh di rumah tuh? Akhirnya dicek lagi sama temen gua, ada isinya juga, Oh, Bang. temen lu bisa Ada yang paham. paham gitu juga. Kakaknya yang Temen lu itu yang ngebawa nitipin itu. itu. Oh, Dia paham juga. gini Bang, maksudnya kenapa si benda itu mungkin disimpan atau dititipin sama yang tadi yang paham ngerti yang seperti itu, mungkin dia bisa menjaganya kali, Bang. Mempresentasikan. Bisa untuk kayak Ngerawat lah, merawat benda itu. Ibarat tuh benda itu harus dirawat. Oh. Kalau enggak nyawa kita yang jadi taruhan. lebih tepatnya karena Bang Ucok Ada- ini sedikit melakukan kesalahan. Kesalahan orangnya. yang fatal. Nah, Terus gimana kelanjutannya tuh? Habis itu
disimpan airnya sama disimpan. Udah ada tuh terus udah habis disimpan udah nggak ada masalah lagi tuh. nggak ada masalah lagi. Nah, itu kan mungkin lu yang pertama atau yang keberapa tuh naik kayak gitu, Sep? Cok ke Gunung Gede itu. Itu Gunung Salak. Sorry. Iya ke Salak tuh udah yang keberapa kali tuh? Keempat. Keempat ya. Yang 1 2 3-nya tuh ada lagi gitu. Ada pantangan itu lebih jelasnya sama temen gue yang lagi belayar. Itu Bang, nanti juga kan itu Nanti kita dari next ada time di ya. podcast kita ini kebetulan tuh itu orang tuh saudara gue sepupu itu gue kecil biangnya, itu itu lebih biangnya. gila bareng lagi. sama gue itu orang itu gokil tidur Lebih bareng gila sama lagi gue. deh. Gue dulu sempet gini Sep sama dia Sep sama tuh orang sepupu gue namanya kan Feby, gue manggilnya Alew kan ya kan. Nah lu ngapain sih camping mulu ya kan, gue masih belum hobi lah ibarat kayak gitu kan. Tuh anak seneng banget abis kemana-mana bentar-bentar naik gunung dan itu gunungnya kesalak mulu kesalak gue nggak tahu tuh. Dan pas gue tanya kenapa sih lu senengnya kesalak mulu, nggak tahu nih kata Dede, gue lebih senengnya gunung di daerah Jawa Barat tuh kesalak aja gue apa ya Karena lebih, kayak rumah dia lebih sendiri. apa katanya buat ibarat rumah kayak sendiri buat dia gitu, privasi kayak lah. ada karismatik tersendiri buat dia gitu, menurut dia kayak gitu. Dan setelah kejadian itu Cok lu naik lagi tuh, Naik lagi yang keempat. tadi yang keberapa tuh? Yang ketiga. Oh tadi yang ketiga sobat curhat, bukan yang keempat, yang ketiga sorry ini kita ralat ya, maaf. Yang Udah. keenam, yang keempat itu Lu balik lagi tuh balik lagi. kesalak itu selang Ditebang lagi akarnya. Lu selang beberapa waktu tuh sana. 2020. Selang 6 bulan lah. Oh 6 bulan, tadi kan 2000 berapa sih, 19 ya dia ya? Doyan bagus Salak. doyan sobat. Kesalak ya, deh. Kesalak itu untuk ngadem buat refresh otak. Oke terus oke lah lu berangkat lagi tuh ya kan sekitar tahun 2020 ya. 20. Lu naik lagi berapa orang tuh? Kira-kira 15 orang, Bang. Sama yang Sama. tadi juga tuh orangnya? Ada gak yang tadi? Beda. Si yang sepupu gua ada gak tuh yang Ada sepupu gua. Oh, dia sepupu dia, sepupu lu. ya, tapi dia emang dia yang ngebawa di batas Dia sana. yang ngebawa. Terus gimana tuh Cok? Lu berangkat berapa orang? Gua kasih 10 orang. sekilasnya aja ya. Iya. Waktu itu temen gua dia sorenya buat main ayunan ditebang. Kayu. Pohonan yang kayak istilah kayak pohon beringin lah. Akar-akarnya kan merambat kayak gini, Bang. Iya, panjang iya, gitu iya, Panjang, iya. ditebang. Tebang sama dia, tebang. Ditebang. Emang lu gak kasih tahu Cok? Lu kan dulu kan maksudnya Gua udah Ya, ngasih tahu, Bang. kisah lu sebelumnya Dia kan lebih kayak gitu. selon, Bang. lebih selon. Lebih selon, Bang, lebih parah. Ya, sebenarnya bodo amat lah gitu. Bodo ya. amat lah. Terus gimana tuh? Akhirnya malamnya di gangguin sama kuntilanak, Bang. Malam. Pas lagi ngerekam juga. Itu lu posisinya udah masang tenda atau gimana tuh ya? Udah masang tenda. Berapa tenda tuh lu di situ? 3, Bang. 3. Dengan orang 15. 15. Tendanya segede mana tuh? Tendanya cuma 1. 3. Oh, 3. Satu bagi 5 berarti 5 orang 5 5 orang orang. ternyata ya kan. Iya udah kan. Terus gimana tuh Cok? Selalu di tenda kan di 3 itu posisinya di mana tuh? Kalau gue pengen tahu Kali ya. gede, tapi Kali itu di jalur pemburu, Bang. Jalur beda kali jalur gede. ya. Masih di jalur tapi agak naik dikit. Agak naik dikit. 500 meter lah dari jalur. Dari jalur. Oh iya oke. Terus lu di tenda situ 3 tenda, lu digangguin lagi datangin Digangguin lagi. dengan hantu yang sama atau gimana tuh? Berbeda, Oh, kuntilanak, Bang. Kuntilanak. Gokil Sep. Gue merinding lagi nih. Gue ngopi dulu kali ya. Lu ngopi dulu dah Cok. Kita nih Oke, gokil oke. banget. Penasaran nih. Seenggaknya bukan gua doang penasaran, sobat-sobat Iya, curhat kita di ngopi rumah juga dulu pasti lah, men. penasaran Sep ya. Iya, Kenapa, benar. Bang? Buat sobat-sobat di rumah. Gokil nih cerita Bang Ucok ini. Gila. Memang niatan ntar di podcast berikutnya gue mau nampilin sepupu gue itu sih. Iya Bang, Iya, bener. kan Saya kita- ada kita- tujuan akan saya undang gitu. Ntar orangnya balik, kita langsung panggil aja. buat Karena kemarin sempat nelpon ya Bang nelpon Doi, kan ya. lalu kan gue ajak juga Dan kan. itu bener-bener maksudnya saya kalau misalnya ngomong iya enggak gitu. Ketika padahal itu cuma lewat saluran telepon gitu, nelpon WhatsApp tentang ya. salak gitu. Tapi bener-bener di sekitar kayak tentang ngomongin tentang misalnya tentang apa namanya kuntilanak misalnya. Dia ngomongin tentang kuntilanak ada gini-gini digangguin. Tiba-tiba saya ngeh pakai mata ini kayak apa sih? Jadi kayak Halusinasi ada ya, jadi ya? kayak ada yang lewat. Kena suges lu ya. Padahal saya tanya lagi, Bang sendirian kan di rumah? Iya, istri gua kerja. Hah,
terus siapa tadi yang lewat? Iya gue jadi bingung banget, gue bilang. Gue ralat lagi nih ceritanya kan. Gue kan kemarin tuh gue balik kerja, kebetulan Bang Sep ini teman gue kerja lah, CS Kental, gue juga tempat kerjaan. Dia gue waktu itu gue libur apa paling gue Libur Bang, libur. Gue libur, Bang Sep nelfon gue, Bang Doy gue mau mampir nih ke rumah. Sekalian kan emang gue mau berangkat camp gue sama dia kan, ya, mampir Sep ke rumah sini ya kan. Pas gue naik ke atas, posisi gue lagi sama si Bang Miki ini Bang nih, Miki. gue lagi ngobrol-ngobrol santai, ada Bang Sep bertiga, gue ngobrol di kamar ini ya, kamar paling depan ya, yang ada kacanya gitu kan. Iya, kamar depan. Udah gitu, gue ngobrol nih sama Bang Septian nih, Bang Sep, gue bilang, ntar kita naik nih ke Gunung Salak nih, ya kan, dengan sama sepupu gue yang udah istilahnya udah kawakan lah kesana, udah 30 kali deh kesana. Kalau lu nggak percaya di sono banyak misteri-misteri yang aneh-aneh, Bang Sep, gue telepon nih sekarang orangnya. Langsung Bang Septian ini penasaran, oke deh, telepon aja sekarang. Gue telepon lah sepupu gue. Kebetulan sepupu gue itu emang pelaut ya, dia kerjanya di kapal, lagi di Malaysia dia sekarang. Gue telepon, sebentar nggak ngangkat tuh, tuk lama-lama diangkat juga sama dia. Wah deh, kenapa nih? Kata dia, kita ada apa nih? Ada apa sih? Masalah apa kabar gitu ya kan? Nelpon ngobrol. Gue cerita, gimana pengalaman di Gunung Salak? Udah cerita lah Sep, ada lu kan Sep ya kan? Ada. Wah parah. Nah di situ pas saya cerita serem, bawa nama si Ucok juga ini. Sepupu itu bawa nama si Ucok. Katanya cerita dulu gue pernah di rak itu digoyang-goyang tenda gue sama Diacak-acak. mantu, diacak-acak. Dan waktu itu langsung Bang Sep tuh kayak merinding gitu ya kan, ini posisinya gua, lu Mik ya di sini Mik, si Miki sampai Titi duluan nih Bang Septian. Ya, Kebetulan Mas Septian ini di Pintu lorong keluar. pintu gua, pintu rumah gua itu. Lagi cerita Dan hal yang tadi. lagi cerita hal yang gua lagi video callan sama Ngopi sepupu lagi gua ya? ini. Ngopi. Ya, silakan, Bang Septian langsung kayak ngeliat orang, dari arah sana di kamar, mau masuk kamar gua ya kan. Dia nanya, "Bang Doy, ada orang lagi di sini?" "Enggak ada, gua cuma sama si Miki doang," gua bilang. Wah, dia langsung parno. Gua penasaran kan, gua tanya, "Ada apaan Sep?" Gua bilang. "Gua kan ngeliat orang Bang, baju putih di sana." Wah, gua pikir, wah lu udah kena ini sugesti, gua bilang nih, kena sugesti. Sepupu gua cerita tentang Gunung Salak nih. Langsung ya kan? bener-bener kayak ditransfer aja kayak Iya. datang gitu. Gokil ya, gila emang gokil. Ya terus gimana nih, kita terusin lagi dah cerita Bang Ucok. Kemarin tadi kita sampai di mana Sep? Sampai di mana tadi Bang? Di ini apa Beringin. Oh iya, nggak lama Isa tuh. Isa temen gue bawa cewek Bang, kesambet. Ke mana tuh bocahnya? Bawa cewek naik Naik gunung. gede, Gunung Salak. Iya, Kesambet. sambet. Setannya kuntilanak. Terus Habis itu dia mau ngelemparin diri Bang ke jurang. mau bunuh diri gitu. Mau bunuh Mungkin diri. dia sugesti dari kuntilanak Suges itu kali Bang. ya. Akhirnya ditahan. Ditahan. Pada jikiran lah di situ. Anak-anak. Gak lama ngilang dia habis itu. Oh, lu itu salah satu cerita yang terseram lagi. Pasti kan lu lebih banyak lagi cerita Iya. selanjutnya. Iya. Mungkin Bang. mau dilanjut atau gimana nih Sep? Cerita ini Sep, atau mau kita di next Next aja podcast mungkin. selanjutnya atau gimana ya kan? Apa nih Bang? Maksudnya dari kejadian nih kayak bertujuh dari mungkin dari Salak yang pertama tuh ngedaki pertama, kedua, ketiga, keempat ini yang terakhir nih. Maksudnya kesan pesan apa sih Bang? Maksudnya Iya, sobat maksudnya- cuan pengen tahu dengan kejadian seperti ini karena apa dan bisa kerja di situ apa gitu Penyebabnya Bang? Iya. emang istilah kasarnya gini Sep, mengedukasi lah. Iya, Kita buat- mengedukasi para pendaki-pendaki nih kalau di gunung kayak gimana gitu menurut lo. Lu mengedukasi sobat-sobat curhat kita yang di rumah yang lagi menonton nih gimana? Misalnya lu kalau mau naik gunung harus gimana, jangan kayak gini. Coba deh Cep, Bang Cok, Oke. lu ngobrol. Untuk pesannya itu jangan ceroboh lah. Kalau mendaki tuh jangan ceroboh. Mendaki jangan ceroboh kayak gua itu. Jangan main asal tebang. Asal tebang tanpa izin Izin dulu dulu. Terus sama misalnya pemiliknya. pemiliknya ya kan harus mungkin di awal mau pendakian harus berdoa dulu. Doa ya. dulu. Doa penting ya. Doa penting Doa banget Bang. penting. Utama tuh doa ya kan. Utama itu. Karena apa sih kita ngejar puncak itu bukan Cuma apa, bonus, tujuan Bang. ya. Tujuan kita tuh balik ke rumah lagi Iya, dengan selamat benar ya kayak itu. gitu ya. Iya sih emang. Dan kayak kita balik, kita ulangin lagi, percaya nggak percaya, mau nggak mau ya seperti itu akan terjadi gitu loh. Tanpa kita sadari. Apalagi posisi kita naik itu kan keadaan capek, gitu. Udah pasti Lebih halu. pasti lebih ini. Gila, mantep Bang Ucok. Terima kasih sudah mampir ke channel. aduh, Thank you, Bang podcast Ucok. ini. Thank you Bang Ucok, thank you banget Bang Ucok nih, gila, Keren, gokil. ceritanya. Semoga kita naik Kita naik bareng Bang salak Ucok. bareng. Oke. Untuk sobat curhat, ini cerita tentang
Bang Ucok untuk mendaki keempat kalinya di Gunung Salak. Ketiga dan keempat. Ya, ketiga dan keempat. Untuk teman-teman sobat curhat, jangan lupa Apa deh? like, comment, and subscribe. Hap channel ya. Ya, untuk kira-kira kita mau ada tempat-tempat bagus ngecamp di mana. Boleh komen-komen dah sobat-sobat ya di bawah. Terus untuk teman-teman punya cerita yang bisa kita bawakan atau punya yang mau pengalaman mampir lebih menarik. ke ya benar untuk mampir ke podcast kita atau ke channel kita, bisa langsung hubungin atau komen di bawah ini. Kita kasihkan Oke lah. terus Bang, oke. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih sobat curhat. Terima Kita kasih. lanjut ke next video. Thank you. Thank you.